بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن والاه. يقول ربنا تبارك وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا فهما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, Bapak Ibu jamaah sekalian, kita selalu dan senantiasa membasahi bibir kita, lidah kita dengan kalimat hamdalah sebagai bentuk pengakuan akan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Semoga kalimat itu menjadi pemberat timbangan kebaikan kita nanti di akhirat insyaallah taala. Untuk itu juga kita bersalawat kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah sekalian, kita di subuh ini melanjutkan pelajaran kita di surah Al-Baqarah. Kita ulangi ujung di ayat kedua. Allah Subhanahu wa taala berfirman: "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin." Kitab, yakni Al-Qur'an, la raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya, hudal lil muttaqin, sebagai petunjuk bagi orang bertakwa. Ujung kalimatnya hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, dibahas sedikit panjang oleh Imam Al-Qurtubi dengan mendatangkan satu bentuk pertanyaan. Yang pertama, atau dua bentuk pertanyaan. Yang pertama, kalimat hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Pertanyaannya, kenapa Al-Quran ini disebut sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa? Bahwa kalimat takwa itu, orang-orang bertakwa adalah bentuk pemuliaan, bentuk penghargaan kepada orang-orang yang bertakwa. Itu dihubungkan dengan Quran. Ada apa dengan orang-orang bertakwa? Orang-orang golongan manusia yang mudah sekali menerima pelajaran, orang yang paling mudah menerima nasihat. Maka disebutlah Al-Quran sebagai petunjuk orang-orang yang bagi orang-orang bertakwa. Yang kedua, kalau kalimatnya hudal lil muttaqin, Quran ini adalah petunjuk bagi orang-orang bertakwa. Kalau begitu, Quran ini hanya dikhususkan untuk orang-orang yang bertakwa, yang tidak, berarti tidak cocok Quran. Jawabannya adalah bahwa kalau orang-orang bertakwa saja membutuhkan Quran sebagai petunjuk, maka orang yang kurang ketakwaannya tentu lebih membutuhkan. Itu maksudnya. Jadi hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Kemudian sifat orang-orang bertakwa dijelaskan pada ayat berikutnya. Sekalipun penjelasan tentang ketakwaan banyak sekali tersebar di kitab suci kita. Yang pertama, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ciri orang bertakwa yang pertama, yu'minuna bil ghaib. Mereka beriman kepada al-ghaib. Kita sebut kalimat pertama, yu'minun. Kalimat iman
itu berhubungan dengan beberapa kata atau keadaan. Iman itu asal katanya amana, yu'minu, iman. Dan dia bisa pecah menjadi kalimat aman. Maka keimanan itu berhubungan dengan aman. Siapa saja yang beriman, maka dia akan merasakan keamanan. Berdasarkan surah yang lain, di surah Al-An'am, Allah berfirman, Alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan keimanannya dengan kezaliman, mereka akan senantiasa mendapatkan keamanan dan selalu mendapatkan petunjuk. Jadi iman itu akan mendatangkan keamanan. Keamanan hidup di dunia, perasaan aman, dan keamanan ketika masuk di dalam kubur. Yu'minuna, mereka beriman dan akan mendapatkan keamanan. Karena apa? Mereka beriman kepada hal yang gaib. Nah, yang gaib yang dimaksud, kalau agak dipercepat, beriman kepada hal yang gaib, semua hal yang disebutkan dalam rukun iman. Antuk minabillah, beriman kepada Allah, itu gaib. Hal-hal yang berhubungan dengan Allah, gaib. Beriman kepada para malaikatnya, dia pasti gaib, sesuatu yang gaib. Kemudian kitab-kitabnya juga gaib, karena ada kitab selain Al-Quran dan Injil kita tidak pernah lihat. Sebagaimana diriwayatkan bahwa jumlah kitab yang pernah diturunkan Allah ke muka bumi yang kita selalu sebut dan diajarkan cuma 4. Tapi dalam riwayat disebut 104. Jadi jumlah kitab yang pernah diturunkan Allah ke muka bumi itu 104. 100-nya ilmu yang ada dalam 100 kitab itu berkumpul pada 4, yaitu Zabur, Taurat, Injil, dan Quran. Yang 4 itu inti ilmunya berada pada Al-Quran, dan inti Al-Quran berada pada surah Al-Fatihah. Beriman kepada kitab-kitabnya, yang paling ujung adalah beriman kepada hari akhirat dan kepada takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala. Itu masuk dalam golongan orang-orang bertakwa yang beriman kepada hal-hal yang gaib. Salah satunya yang paling penting adalah beriman kepada adanya hari akhirat. Yang berhubungan dengan hari akhirat adalah surga dan neraka. Minta maaf Bapak Ibu, saya agak miring sedikit, tapi masih ada hubungannya. Belajar tentang agama ini sesuatu yang sangat penting. Salah satunya hal yang gaib, yaitu adanya surga dan neraka. Belakangan ini, mungkin 1 bulan terakhir, lagi viral orang-orang yang tidak mengerti agama, yang pernah kita sebut, yang berani sekali main-main dengan neraka. Ada yang posting di medsos, halo guys, ini hari pertama di neraka. Yang perempuan itu hari pertama di neraka, baru dia bilang ini kamar saya di neraka. Ini pakai teknologi AI. Itu kalau dilihat patotohai, dan itu berbahaya. Sebab dalam Islam patotohai, mengolok-olok agama itu